Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hadiyah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yapim Nur El-Ghozi dan yang saya hormati guru-guru semuanya, terutama Ustadz Yoga Pratama LC selaku pengajar, dan yang saya hormati serta saya banggakan teman-teman semuanya. Segala puji bagi Allah atas kenikmatan yang telah Allah beri kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada pembimbing kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, bulan Ramadan adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim. Karena di bulan Ramadan ini, nilai kebaikan dari setiap aktivitas yang bernilai ibadah itu akan lebih tinggi pahalanya dibanding bulan-bulan yang lain. Bahkan, amal kebaikan akan dibalas pahala dengan berlipat-lipat ganda. Dalam hadis, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Yang artinya, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanannya dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang di masa lalu akan diampuni. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim pasti akan berlomba-lomba dalam kebaikan dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ada nih amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita tiru hingga saat ini. Yang pertama yaitu sholat malam atau seperti sholat tahajud atau sholat taraweh. Rasulullah SAW itu senantiasa menghiasi malam-malam bulan Ramadan dengan beribadah seperti sholat taraweh dan sholat tahajud. Bisa dilakukan sendiri ataupun bersama keluarganya ataupun bersama pengikutnya. Nah, kita bisa nih sholat taraweh bersama keluarga kita di rumah ataupun mau bareng-bareng di masjid terdekat rumah kita. Nah, yang kedua itu fokus beribadah di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena Allah itu menjanjikan ampunan bagi umat muslim yang beribadah. Di 10 hari terakhir ini juga berkaitan dengan adanya peristiwa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini biasanya ada di hari-hari atau tanggal-tanggal yang ganjil. Amalan utama pada Lailatul Qadar itu adalah salat. Ada juga yang beriktikaf atau berdiam diri di dalam masjid dengan bertujuan untuk ibadah. Kenapa orang-orang banyak yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Karena di dalam Al-Quran sudah tertulis dalam surah Al-Qadr ayat 3 yang berbunyi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Semoga kita itu bukan termasuk golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ya. Amin. Yang pertama, orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Kenapa bisa mereka seperti itu? Karena mereka melakukan hal-hal yang merugikan. Contohnya seperti bohong, gibah, atau melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Orang yang hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja berarti pahalanya sudah hilang. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang seperti itu.
Yang kedua, orang yang tidak mengikuti sholat taraweh hingga selesai. Kita seringkali mendapati orang-orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dilaksanakannya sholat witir. Padahal sholat witir itu cuma 3 rakaat. Mereka lebih memilih untuk pulang ke rumah, tidak mengikuti sholat witir. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mengikuti imamnya hingga selesai pada sholat taraweh, maka ditulis baginya pahala sholat semalaman penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang ketiga yaitu orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari situ kita mengetahui bahwasanya kita akan mendapatkan pahala sangat besar hanya karena kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan niat karena Allah. Oleh karena itu, harusnya kita bisa membaca Al-Quran serutin mungkin. Gak apa-apa, gak langsung banyak. Karena Allah tuh suka kalau misalnya kita mengerjakan kebaikan itu sedikit-sedikit tapi konsisten, daripada kita melakukan amal kebaikan di 1 hari penuh tapi besok-besoknya enggak. Yang keempat yaitu orang yang tidak menjaga sholatnya. Orang yang meninggalkan sholatnya pada saat dia berpuasa sama saja puasanya sia-sia, karena akan mendapatkan hausnya saja dan laparnya saja, pahalanya nggak dapat. Oleh karena itu, sholat itu adalah hal yang terpenting yang harus kita lakukan setiap harinya. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan mengamalkan amalan-amalan baik dengan niat karena Allah dengan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.